Halo. Halo Pak Pipo, Pak Andri ya, luar biasa sharingnya ya. Ini memang mentor-mentor hebat nih ya. Pak Pipo, Pak Andri ini luar biasa sharingnya pakai PPT ya. Saya minta izin hari ini sharingnya pakai lisan aja teman-teman ya. Tapi semoga just sharing aja, semoga apa yang kita berempat rasakan ini juga bisa menular ke teman-teman dan teman-teman juga ikutan bagger gitu ya. Bahkan multi bagger gitu ya. Nah, mungkin kalau saya mulain dari kisah saya ketemu dengan Hungry Stock ini menurut saya sebuah mujizat gitu ya, atau sebuah jodoh gitu kali ya. Karena awalnya itu saya pernah ikut uh, grup komunitas saham yang lain, gitu ya. Ya ngajarnya teknikal ya, lebih banyak ke technical analisis ya. Terus ya beberapa kali untung tapi banyaknya boncos gitu ya, terutama waktu corona ya, waktu COVID itu ya nggak punya keberanian untuk melepas, akhirnya semuanya minus gitu ya. Nah itu singkat cerita seperti itu. Terus nggak tahu kenapa gitu ya, saya percaya saham ini juga mengajarkan saya bahwa faktor luck di dalam saham itu besar gitu ya, menurut saya gitu ya, ini pribadi ya. Dan kepertemuan dengan Hungry Stock menurut saya jodoh gitu ya, karena waktu itu saya kok tiba-tiba keingetan ya, kenapa saya itu kok enggak nyoba untuk mencari saham value investing. Padahal dulu tuh sempat dengar-dengar soal value investing cukup panjang ya dari beberapa teman, karena kan kebetulan saya di dunia keuangan juga ya, saya di dunia keuangan, di dunia konsultan juga di keuangan, jadi baca PBV itu sudah makanan sehari-hari, tapi kok nggak keingetan waktu beli saham kok nggak mikir itu gitu ya. Ini juga akhirnya ya lupa gitu ya. Nah, sampai singkat cerita, waktu saya keingetan, oh iya ya, saya kok harus cari ini ya, saham yang value investing ya. Terus nggak tahu kenapa Instagram itu sangat membantu banget gitu ya. Tiba-tiba saya dapat iklannya Hungry Stock waktu ngobrol soal ini value investing Lala Lokeng Hong kalau nggak salah itu ya, seminar seminar masih ada ya Pak Niko ya, kalau nggak salah Pak Niko ya. Masih itu, Pak. Oh ya, kalau boleh Nah, tahu sejak tahun berapa Pak Deddy sudah invest, Pak? itu saya kalau investnya mungkin 2016 atau 2017 Pak ya. Oh, 2016 lah mungkin lama ya. juga Pak sudah. Agak lama lah. Tapi ketemu Hungry Stock itu 2020 Pak. Itu pas COVID Pak waktu itu Pak. Pas Oke. COVID pas sahamnya semua merah waktu itu. Gitu ya. Jadi tiba-tiba ketemu iklan itu, terus saya ikut apa namanya seminar itu ya, value investing ala Lokeng Hong, dan amazing ya, saya dapat insight-nya banyak sekali ya. Dan yang saya merasa amazed itu karena Hungry Stock ini menurut saya komunitasnya valuable ya. Jadi saya bertahan sampai 3 tahun 4 tahun ini, saya merasa komunitas ini sangat sangat membangun gitu ya. Dan udah nggak pikir panjang, langsung masuk ke apa, komunitas ya. Terus habis itu langsung coba untuk beli saham gitu ya. Nah, Hmm. terus saham pertama yang tak beli waktu itu Pak, pertama itu saya searching-searching Pak Lokenhong beli apa. Oh, Pak Lokenhong waktu itu beli CFIN, beli PTRO gitu ya, beli PNLF dan sebagainya ya. Terus habis itu saya belajar, oh tak liatin, oh iya ya, beli PNF dan sebagainya itu bagus nggak? Oh iya bagus ya. Nah singkat cerita, waktu itu saya beli langsung 3 saham, 4 saham Pak waktu itu, Pak, 4 saham ya, 4 saham. Eh, eh 4 saham apa 5 saham ya? 5 saham kalau nggak salah. Pertama itu PTRO, CFIN, PNLF, dan PNIN Pak. Gitu ya. Dan itu saya jujur, saya copy paste aja apa yang dilakukan Pak Kolokengkong. Jadi ya ilmunya kopas aja, ATP gitu ya, amati tiru plak gitu ya. Nah, terus habis itu saya udah beli aja lah. Pokoknya CFVN, PNLF, apa namanya PTRO ya, itu yang Pak Lokengong beliin. Terus saya coba mulai menganalisa gitu ya, menganalisa. Kita nggak boleh ATP dong. Saya harus ATM itu, amati tiru modifikasi, jangan amati tiru plak, gitu kan nggak cocok juga. Dan Pak Lukas dan Pak Niko kan juga mengajarin beli saham bukan ikut-ikutan, tapi beli saham harus menganalisa. Akhirnya saya analisa juga yang lain. Ketemulah waktu itu saya melihat ada ADRO Pak waktu itu Pak, dan Pak Lokengo nggak masuk di sana. Akhirnya saya beli ADRO ya. Hmm. Nah, ya intinya saya akhirnya belilah ya. Terus singkat cerita teman-teman ya, ini supaya mempersingkat aja karena actually kan panjangnya ceritanya ya. Tapi singkat cerita, saya itu akhirnya berhasil bagger di 5 saham. Actually harusnya 7 saham gitu ya. Jadi yang pertama saham ADRO saya bagger itu 200% lebih.
PTRO saya bagger 150%, HRTA itu saya ngambil HRTA juga anyway waktu itu HRTA, tapi setelah beberapa waktu yang lain ya. Itu saya untung 100 kurang lebih hampir 150%, auto juga 150%. Jevin waktu itu endingnya sudah dapat 100% saya jual sebagian, tapi di endingnya 80% saya akhirnya jual semua. Nah, yang menarik ini cerita buat teman-teman ya. Jadi saya belajar di Hungry Stock ini bukan kita menganalisanya, bukan hanya menganalisanya gitu ya, tapi terkait dengan mindset-mindset yang diberikan oleh Pak Lukas dan tim yang menurut saya itu sangat powerful ya. Nah, cerita yang pertama yang saya mau kasihkan ke teman-teman adalah terkait dengan saya beli PNLF dan PNIN. Jadi PNLF dan PNIN itu saya beli, PNLF udah dari ikut Pak Lokeng Hong, PNIF PNIN saya apa? Saya coba untuk analisa. Actually, waktu itu sempat PNLF dan PNIN itu naik banget ya. Sampai saya itu cuan 400% teman-teman. 4 kali lipat bagernya. Nah, ini kesalahan pertama saya waktu itu adalah saya terlalu serakah. Jadi waktu naik 400%, saya pikir, wah masih bisa naik lagi. Nah, gitu ya. Wah, tunggulah, belum satu ini PBB-nya, gitu ya. Akhirnya udah tak tungguin teman-teman. Nah, habis itu ternyata dari angka nggak selalu lupa saya berapa 400 atau berapa ratus waktu itu PNLF ya, kan naik tinggi ya, sampai naik tinggi sampai 400% pokoknya saya ya. Terus habis itu ternyata sahamnya turun ya. Nah ini yang serakah tadi ya. Turun nggak tak lepas, turun tak biarin, tak biarin sampai akhirnya set story teman-teman ya. Sampai hari ini saya masih pegang sahamnya sampai hari ini. Karena waktu itu sampai turun tinggal 200%, saya pegel gitu ya, pegel saya marah gitu ya. Wah, nggak mau pokoknya kalau nggak naik lagi saya nggak jual. Nah, ini bodoh saya gitu ya. Jadi nggak tak jual sampai hari ini PNF dan PNN saya masih pegang dan hari ini masih untung sih ya 40%, 20%. Tapi pikir saya kenapa dulu nggak tak buang gitu ya, kenapa nggak tak lepas. Ya, jadi ceritanya ya itu faktor serakah itu nggak boleh dimiliki menurut saya ya. Harusnya seperti Pak Lukas ngomong harus komit bahwa kalau jual ya jual, gitu ya. Harus punya apa timeline, harus punya target kapan lepasnya. Nah itu cerita saya di PNLF dan PNIN. Nah setelah tahu dari Pak Lukas ngomong tadi, gitu ya, akhirnya saya belajar di saham-saham yang lain bahwa nggak boleh serakah gitu ya, bahwa harus tahu. Nah ini saya pakai di ADRO. Nah ADRO itu sempat naik waktu itu ke angka 200-an% tak lepas akhirnya guys, tak lepas sebagian gitu ya. Terus akhirnya tak tunggu lagi naik turun naik turun tak lepas, akhirnya tak lepas semua ya. Untung mungkin masih 100 lebih persen lah sisi yang terakhir ya, 100 lebih persen saya masih lepas. PTRO nah ini PTRO lucu. PTRO saya lepas itu waktu itu ke 150%, tapi habis lepas naik lagi teman-teman. Naik lagi teman-teman. Jadi pertama waktu Pak Lekong yang keluar saya tahan. Ternyata naik sahamnya PTRO gitu ya. Oh bersyukur gitu ya, bersyukur. Nah, habis bersyukur tak lepas pokoknya 150% karena saya lihat waktu itu saham PTRO ini banyak saham pemilik, 70-an% itu sahamnya pemilik gitu ya. Jadi yang sekian persen sahamnya masyarakat. Tak pikir, wah ini pengendalinya pemilik nih. Wah, Kak, nggak mungkin naik lagi nih kemungkinan. Akhirnya 90% tak lepas, saya lupa angkanya berapa. Tapi ternyata habis tak lepas, naik lagi guys. Naik terus ya. Nah ini yang akhirnya perlu namanya faktor kebersyukuran gitu ya. Kalau katanya tadi Pak Pipo juga ngomong harus bersyukur ya, Pak Andri juga ngomong harus bersyukur ya. Memang akhirnya wah eman ya sudah dilepas gitu ya. Sayang itu dilepas ya. Tahu gitu bisa cuannya 2 kali lipat atau 3 kali lipat ini ya. Tapi kok tak lepas gitu ya. Ya udahlah. Tapi bersyukur masih 90%. Nah, itu yang saya juga belajar bahwa apapun yang terjadi di saham teman-teman, kita nggak bakal pernah tahu meskipun kita analisa saham sebaik apapun, kapan naik, kapan turun. Menurut saya pribadi, saya nggak tahu kapan itu naik atau kapan itu turun gitu ya. Tapi faktor bersyukur ini yang membuat saya itu happy. Meskipun saya terima saham dapatnya 100%, dapatnya ya sekarang masih 20%, atau rugi ya wis, ya happy aja. Yang penting sabar gitu ya kan teman-teman, kita juga diajari sabar ya. Nah, terus ini juga yang menarik ya, CFIN. CFIN itu saya tidak menyangka waktu saya pegang CFIN karena gini, PNLF, CFIN, PNIN, PNS sama CFIN itu sahamnya Pak Lokeng Hong.
Ya, maksudnya bukan sahamnya Pak Lokeng. Saham yang sering orang-orang tahu bahwa Pak Lokeng pegang. Nah, di luar sana teman-teman, ya ini saya ngomong apa adanya ya, tanpa ada bermaksud, saya ngomong apa adanya. Banyak yang mengatakan bahwa Pak Lokeng Hong itu suka suka ini, suka pom-pom gitu ya, buka buka pom-pom ya, tapi ada muatan gitu katanya gitu. Jadi waktu saya ketemu sama teman-teman saham yang lain tuh, saya ngomong, pegang apa? PNLF. Loh, wah jangan tuh, bapaknya stigmanya negatif teman-teman yang diomongkan ke saya gitu ya. Wah, bahkan ini mohon maaf ya, kalau Pak Lukas ada, mohon maaf Pak Lukas, tapi nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud jelek ya. Saya ngomong gini, saya juga ikut komunitas Mandiri Stop. Wow, kamu tuh jangan ikut itu gitu ya. Itu apa komunitasnya juga takutnya bisa pom-pom, ngomongnya gitu. Padahal saya di dalam gitu ya. Tak pikir ya udah biar aja gitu ya. Saya biar aja. Ternyata CFIN sama CNF, CFIN kan saya pegang cukup lama teman-teman. Saya baru keluar pas kan tahun kemarin. Berarti kan hampir 3 tahun. Tapi ya ternyata CFIN kan naiknya juga luar biasa ya. Naiknya luar biasa. Dapat dividen yang saya beli waktu itu 300 atau berapa ya. Pokoknya saya dapat dividen 30% dari total investmentnya. Plus saya masih untung pernah tak lepas yang pertama 130-an persen. Terakhir saya akhirnya potong setelah mereka dia turun, benar-benar turun karena ketahuan ini ya. Apa untungnya kan banyak dari apa pendapatan lain-lain kan. Itu akhirnya saya potong, saya masih untung 80-an persen ya. Tapi the moral of the story, untung saya kok nggak ngikutin orang-orang yang di luar sana gitu ya. Yang ngomong katanya Pak Lukas atau Pak apa namanya lo ini pom-pom gitu ya. Ya saya percaya hati saya gitu karena saya bertemu sama Pak Lukas sama Pak Niko, komunitas ini membangun banget gitu ya. Bahkan saya pribadi saya waktu itu sempat nulis buku, saya sempat berhubungan langsung dengan Pak Lukas untuk minta endorse ya, dan cukup ya ada beberapa hal ya yang cukup intens dengan Pak Lukas. Tak lihat enggak lah, tipikal Pak Lukas ini pengajar, benar-benar pengajar, hatinya hati pengajar, enggak mungkin ngajari kita yang jelek. Jadi akhirnya saya berpegang teguh bahwa enggak lah, enggak mungkin pom-pom gitu ya. Akhirnya tak pegang dan itu akhirnya saya untung di JFN sampai sekian persen ya. Itu ya lumayan lah. Jadi itu yang tak lakukan. Nah, poin yang tak lakukan selama beberapa tahun ini yang mungkin saya perlu evaluasi juga supaya teman-teman anu ya bisa belajar sama-sama adalah yang pertama mungkin evaluasi diri saya. Yang pertama saya kadang-kadang itu terlalu banyak pilih saham. Jadi mungkin resolusi tahun-tahun ke depan saya akan belajar untuk pick beberapa saham saja, tapi investnya lebih banyak, gitu ya. Nah, sekarang ini beggar tapi ya kalau diomong untung, diomong besar banget ya belum sampai puluhan miliar gitu ya. Kalau bisa puluhan miliar kan bisa jadi lumayan tuh, investasi tambah banyak gitu ya. Nah ini belajar, oke sekarang mulai pick yang lebih kecil dan lebih berani. Tapi itu by time ya guys, by time. Kalau saya dulu pertama ya chip in pelan-pelan dulu, saya rasakan feelingnya dulu, rasakan belajar dulu. Tapi udah mulai yakin, mulai injek lebih banyak itu yang tak 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 pikirkan. Terus ini juga teman-teman, ini kan tadi saya cerita soal kisah yang beggarnya ya. Saya juga ada beberapa saham yang belum beggar, yang juga mungkin mestinya value tapi kok value trap kelihatannya gitu ya. Saya ambil saham itu sebentar apa ya saya ambil sahamnya itu. Eh Pokoknya perusahaan kain kalau nggak salah sebentar. Tak Hmm. cek dulu. Kain, kain. Aduh saya lupa ya, bukan Sritek tapi satunya lagi. Oke, saya lupa lah. Sorry, saya nggak siapin slide saya lupa. Tapi intinya saya ambil itu sudah dapat omongan dari teman-teman. Jangan karena perusahaan kalian gini-gini, tapi tetap ambil. Akhirnya sekarang sahamnya tinggal gocap gitu ya, tinggal 50. Itu pengalaman lah. Jadi juga Oke. eh, kok nggak dengerin teman-teman yang lain. Gitulah. Jadi itu teman-teman, semoga apa kisah saya bisa dapat jadi inspirasi juga buat teman-teman ya. Tidak ada maksud untuk apapun, tapi semoga bisa memberikan wawasan. Terima kasih Pak Niko. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi untuk sharingnya Pak. Tadi banyak banget Pak. Ini bagernya ini sih bukan sedikit lagi, ini diborong Pak. Bagernya ini ada 5 tadi ya. Oh, mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin saya ingin buka nih ke bapak-bapak sekalian di sini. Mungkin bisa di-share Pak. Sebenarnya kan kalau kita lihat di sini backgroundnya masing-masing beda nih. Eh, ada yang dari backgroundnya finance, ada yang bukan finance. Mungkin pertanyaan paling pertama adalah kira-kira sebenarnya ada impact nggak sih Pak dari background dulu gitu. Misalnya dulu ada yang belajar communication, ada yang dulu belajarnya itu misalnya psikologi gitu Pak.
actually itu seberapa ngaruh Pak background non finance ini dalam mempengaruhi keputusan investasi atau membuat ini gitu ya apa dalam proses investasi itu seberapa ngaruh Pak? Kalau boleh mungkin sharing Pak Andri, Pak Pipo, Pak Dedi, Pak Hendra silakan. Saya sepakat sih sama Pak Pipo, nggak 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 wajib ya, nggak wajib harus background keuangan, meskipun saya background keuangan gitu ya. Kenapa? Mungkin kalau background keuangan lebihnya ya udah biasa aja ngelihat gitu ya. Tapi tetap kalau waktu saya kan saya juga sering sharing ya Pak ke teman-teman yang keuangan, bahkan saya juga sering sharing ke teman-teman bank perbankan, salah satu perbankan yang terbesar juga di Indonesia gitu ya. Itu kan backgroundnya keuangan semua. Tapi tetap keputusan membeli itu bukan karena background keuangan Pak gitu ya. Keputusan membeli itu kembali kepada keberanian mindset gitu ya dan persiapan masing-masing. Jadi nggak terlalu relevan lah, nggak terlalu relevan untuk background keuangan. Ini pertanyaan menarik nih dari Tri Wihartini. Izin tanya kepada semua narasumber. Kapan kita tahu under atau over analyze? Ini menarik nih Pak pertanyaan. Silakan Pak, mungkin yang mau jawab silakan. Mirip ya sama Pak Pipo ya. Mungkin agak bingung ya under under atau over itu nentukannya gimana. Cuma mungkin kalau saya sedikit kasih insight terkait dengan over analyze itu ketika saya beli, oh ya, saya beli saham PBRX Pak namanya Pak. PBRX Hmm. Pan Brother ya. Itu saya lihatnya kok cantik tapi ternyata mungkin terlalu kelebihan ekspektasi gitu ya. Terus ya udah akhirnya kan beli di harga 90 kalau nggak salah terus turun ke 150. Nah itu mungkin saya pikir overanalyze ya karena terlalu merasa apa baik gitu ya. Meskipun value-nya cantik tapi kan ternyata bisnis prosesnya yang nggak baik ditambah juga ada red issue. Red issue-nya harga berapa kapan hari? 25 atau 50 gitu. Jadi kan akhirnya harga sahamnya kan ikut turun ya karena ada red issue saham yang aslinya harga 100 turun 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 sampai akhirnya tinggal 50. Nah, itu mungkin yang saya rasa itu over analyze-nya saya gitu ya. Terlalu berpikir baik ternyata enggak. Gitu sih mungkin Pak. Pertanyaannya mungkin sederhana dari mungkin dari setelah refleksi tahun lalu kira-kira untuk kedepannya apakah ada yang ingin dirubah Pak dari strategi investasinya maupun pendekatan sahamnya Pak? Kalau dari saya sih resolusinya untuk ke depan lebih ke arah tune up saldo. Jadi mungkin lebih apa besar lagi untuk masukin per sahamnya. Jadi lebih baik kita nggak usah ngenelusurin banyak saham, tapi milih beberapa saham tapi nominalnya besar-besar daripada kita banyak tapi kecil-kecil itu sih. Terus closingnya untuk teman-teman yang mungkin baru mulai investasi gitu ya. Saran saya kalau invest mulain dulu dari nominal yang Anda siap gitu ya. Jadi kalau memang belum siap untuk besar ya pelan-pelan aja kecil-kecil dulu. Tapi nanti kalau udah mulai ngerti polanya, sudah tahu feel-nya, sudah belajar di Hungry Stock, banyak hal yang dipelajarin pasti gitu ya. Itu tambah lama berani invest tambah besar. Itu aja sih kalau dari saya Pak Niko.